Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 65, didatangi. Cepat, ambilkan aku minum. Apa kau tuli? Kenapa semua orang di rumah ini menjadi tuli? Teriak Rendra dengan kesal. Para penjaga dan pelayan yang biasanya melayaninya tidak merespons sama sekali. Yang ada hanya seorang pelayan baru yang menurutnya sangat menyebalkan. Seandainya dia memiliki kekuatan untuk berdiri, dia pasti akan menarik wanita itu keluar dari kamarnya. Pelayan yang bernama Maya tampaknya dengan sengaja menentang semua keinginannya. Apakah selalu seperti ini? Tidak bisa Anda meminta dengan baik. Tuan, saya akan mengambilkan jika Anda meminta tanpa teriak-teriak seperti tadi, kata Maya dengan tenang. Rendra menggeram kesal. Situasi selalu seperti ini. Maya selalu memanfaatkan kelemahannya untuk menolak permintaannya. Namun, egonya terlalu besar. Dan dia lebih suka merasa lapar daripada harus bersikap lembut pada Maya. Berdoalah agar aku bisa cepat sembuh. Karena saat itu aku akan mencabik-cabik tubuhmu dan memberikannya kepada anjing jalanan, ancam Rendra. Tentu, saya selalu berdoa agar Anda cepat sembuh, jawab Maya dengan dingin. Rendra melihat Maya membawa sekotak peralatan, dan dia tahu bahwa Maya akan mengganti seluruh perban di tubuhnya. Sudah 2 hari ini dokter yang biasanya menanganinya hanya datang saat malam hari dan hanya untuk memeriksa kondisinya. Luka-lukanya sudah mulai sembuh secara fisik, tapi dadanya masih sangat sakit untuk digerakkan. Bahkan untuk bersandar di tempat tidur saja dia butuh pertolongan. Pagi ini, apakah Tuan ingin sarapan? Tadi malam, aku membuat cheesecake cukup banyak. Jika Tuan mau, aku bisa mengambilkannya untukmu, tawar Maya dengan senyum di dalam hatinya. Semalam, Rendra yang masih terbaring tetap keras kepala dan menolak pelayanan Maya, sehingga dia melewatkan makan malamnya. Maya tahu betul bahwa pria itu sangat menyukai cheesecake dari salah satu penjaga di mansion ini. Mereka mengatakan hampir setiap hari tuannya pergi hanya untuk membeli cheesecake. Aku tidak akan makan makanan buatanmu. Lebih baik aku mati kelaparan, seru Rendra dengan keras. Baik, jika Tuan tidak mau, mungkin lebih baik saya berbagi lagi dengan penjaga di pintu gerbang mansion. Saya lupa semalam hanya mereka yang belum mendapatkan bagian, kata Maya dengan tenang. Dengan perlahan, Maya membuka satu persatu perban di tubuh Rendra. Luka di pelipis Anda sudah kering, lebam di wajah Tuan juga sudah membaik, kata Maya sambil melakukan perawatan. Cerewet, seru Rendra dengan kesal. Maya hanya tersenyum. Dia telah melakukan pendekatan selama beberapa hari terakhir ini. Setidaknya dalam 2 hari terakhir, dia sudah mulai mengenali sifat Rendra. Namun, dia belum memulai sesi konselingnya. Maya ingin Rendra pertama-tama mempercayainya sebagai teman, sehingga pria itu mau berbicara terbuka padanya tanpa ada paksaan. Setelah selesai, Maya segera merapikan kotak obatnya dan bergegas keluar dari kamar. Hei, tunggu, hei. Maya terus berjalan tanpa menoleh ke arah Rendra, berpura-pura seolah-olah tidak mendengar panggilan itu. Hei, kamu tuli, seru Rendra. Maya berhenti dan membalikkan badannya ke arah Rendra. Anda memanggil saya, Tuan. Memang ada siapa lagi di kamar ini selain kamu? Hah, saya Maya. Bukan, hei. Jika Tuan membutuhkan saya, tolong panggil nama saya, Maya, dan jangan berteriak pada saya, karena telinga saya masih sangat sehat untuk mendengar, ucap Maya. Hening, aku lapar, kata Rendra. Maya tersenyum. Akhirnya pria keras kepala itu berbicara dengan tenang, bukan dengan berteriak. Dia melangkah mendekat ke arah ranjang Rendra. Apa yang Anda inginkan? Tanya Maya dengan lembut. Aku ingin nasi goreng, sahut Rendra. Hanya itu. Teh manis. Baik, akan saya bawa secepat mungkin. Satu lagi, jika Anda ingin berjalan di taman, saya bisa mengambilkan kursi roda untuk Tuan. Jelas Maya. Aku bukan pria lumpuh, sahut Rendra sinis. Namun, Maya tetap tenang dan tersenyum. Saya hanya menawarkan, Tuan. Tidak masalah jika Anda menolaknya.
Selain itu, sepertinya badan Anda terlalu berat jika saya yang harus mendorong kursi itu. Sekarang, saya akan pergi ke dapur untuk membuat sarapan untuk Tuan, kata Maya. Rendra menghembuskan napas beratnya ketika melihat Maya pergi. Ini kali pertama ada pelayan yang berani menentang keinginannya. Dan wanita itu selalu membuat kesabaran Rendra habis. Dan anehnya, di saat sakit seperti ini, hanya wanita itu yang selalu berada di dekatnya. Para pengawal dan pelayan lainnya sama sekali tidak lagi masuk ke kamarnya. John pun hingga kini belum pernah mengunjungi kamarnya untuk melihatnya. Tanpa ia tahu, sang ayah setiap malam memantau keadaannya. Pria tua itu datang saat ia telah terlelap dalam alam mimpi. Tak berapa lama kemudian, Maya masuk membawa sepiring nasi goreng dan teh hangat seperti permintaannya. Aroma masakan wanita itu membuat perutnya bergelora. Setelah meletakkan nampan di atas meja nakas, Maya segera berjalan menuju pintu, tanpa berniat berhenti sebelum pria keras kepala itu memanggilnya. Hei, Maya masih melangkah. Dia tidak akan berhenti sebelum pria itu mau menyebut namanya. Hei, Maya, aku ingin makan. Aku tidak bisa makan sendiri, kata Rendra. Maya tertawa dalam hati. Akhirnya Rendra bisa juga meminta tolong padanya. Meskipun ia yakin pria itu pasti merutuki dirinya. Baik, akan saya suapi jika Anda begitu memaksa, kata Maya. Cek, sementara itu di kediaman Baskoro, Anjani pergi ke kantor Arga untuk menemuinya. Seseorang, mengapa kalian membiarkan Nyonya keluar? Kalian semua akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa padanya. Kami masih mengikuti Nyonya, Tuan, jawab salah satu pengawal. Arga memijit pelipisnya. Salah satu pengawal di kediaman Baskoro baru saja melaporkan bahwa nyonya muda mereka bersikeras menaiki motor untuk menyusul sang suami ke perusahaan. Yang membuat Arga tak habis pikir adalah motor yang digunakan sang istri adalah motor sport miliknya. Selama ini ia tahu Anjani mampu mengendarai motor, tapi hanya motor matic yang dulu pernah digunakan sebelum menjadi istrinya. Nyonya sudah ada di area gedung Baskoro, lapor seorang pengawal sambil mengirimkan gambar yang menunjukkan Anjani sedang menaiki salah satu motor miliknya. Sayang, Arga baru kali ini melihat penampilan yang sangat berbeda dari istrinya. Anjani biasanya berpenampilan sangat keibuan dengan pakaian sederhana. Tetapi kali ini, penampilan Anjani yang mengenakan baju serba hitam membuatnya terlihat sangat seksi. Char, istriku akan datang ke sini. Jemputlah dia di bawah. Sepertinya ada yang tidak beres, kata Arga. Kenapa bukan kamu saja yang menjemputnya? Tanya Charlie. Kamu mau lihat perang dunia di bawah? Tanya Arga pada Charlie. Anjani lagi marah sama kamu. Masalah apa lagi sih? Jawab Charlie. Aku juga nggak tahu. Tapi nggak biasa-biasanya dia nekat ke sini. Padahal udah aku ultimatum dia nggak boleh keluar-keluar rumah. Ucap Arga. Pantes. Wajarlah dia marah. Dia kan bukan anak kecil yang bisa kamu atur sesukanya. Aku yakin kamu belum cerita soal Rendra. Sahut Charlie. Dia nggak bakal percaya. Kamu kan tahu dia seperti apa, kata Arga. Ya siapa tahu kalau kamu cerita terus dia bakal percaya. Kamu kan suaminya. Arga mendengus kasar. Charlie selalu tidak bisa berpihak padanya. Charlie selalu bisa mencari letak kesalahannya dan yang membuat kesal adalah sahabatnya itu selalu saja benar. Arga terkejut ketika ponselnya berbunyi. Dan ia bertambah terkejut ketika tahu Anjani yang sedang menelponnya. Ya sayang, sahut Arga. Mas aku di bawah. Di area parkir depan. Mas kesini ya, pinta Anjani. Baik aku ke sana, balas Arga. Setelah menutup teleponnya, Arga terlihat tergesa keluar dari ruangannya. Kamu mau kemana? Arga, gimana nih? Jadi aku jemput Anjani di bawah. Teriak Charlie pada Arga yang sudah berlari keluar. Aku yang pergi. Kalau ada apa-apa telpon aku aja. Ucap Arga. Charlie hanya bisa menggelengkan kepalanya. Didatangi istri saja sudah seheboh itu. Dia berharap jikapun akan ada masalah, mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Arga segera menghampiri sang istri yang terlihat berteduh di bawah pohon di area parkir depan gedung Baskoro. Wajahnya seketika tampak marah ketika beberapa pasang mata lelaki sedang memperhatikan kecantikan istrinya. Sayang, kok bandel sih? Kenapa nggak minta diantar supir saja?
Dan sejak kapan kamu bisa pakai motor gede seperti ini? Kalau ada apa-apa di jalan. Kap, satu kecupan kilat di bibirnya berhasil membuatnya bungkam. Tidak biasa sang istri memperlihatkan kemesraan mereka di depan umum seperti ini. Udah ngomongnya, tanya Anjani. Tadi kalau ada. Kap, sekali lagi. Ciuman singkat mendarat di bibirnya. Dan itu sedikit membangkitkan sesuatu di bawah sana. Sayang, Anjani kesini bukan untuk mendengar Mas ngomel-ngomel. Anjani kangen sama Mas, kata Anjani. Arga masih tak mampu berkata-kata. Ia pikir istri tercintanya akan datang dengan kemarahannya. Tapi yang di depannya sekarang adalah sang istri dengan semua kemanjaannya. Dan Arga sangat suka jika sang istri menjadi sangat manja padanya seperti ini. Kita jalan-jalan pakai ini. Anjani menepuk motor yang ada di sebelahnya. Kemana saja? Terserah Mas. Sejak menikah Anjani nggak pernah diajak jalan-jalan sama Mas. Keluar paling banter makan bakso di perempatan depan rumah. Ucap Anjani yang merasa belum pernah diajak jalan-jalan oleh suaminya. Kamu mau jalan-jalan kemana sayang? Tanya kembali Arga. Kamu mau kita bulan madu? Bisa Mas atur kok. Ke Paris, Maldives, Yunani. Lanjut Arga. Telat, udah mau setahun kita nikah masa ngajak bulan madunya baru sekarang. Cibir Anjani. Dede sama siapa di rumah? Tanya Arga yang mengkhawatirkan anaknya. Tadi lagi bobo pas aku tinggal. Mama bilang nanti sore Dede mau diajak makan malam. Katanya ada teman papa yang baru pulang dari Beijing, sahut Anjani. Beijing, perasaan relasi papa nggak ada yang berasal dari sana. Ucap Arga. Ini kapan mau jalan-jalannya? Protes Anjani. Ya udah kita cari makan saja. Terus muter-muter sebentar. Kata Arga. Seorang security terlihat berlari kecil ke arah mereka. Dia membawa sebuah helm berwarna hitam yang sama persis dengan yang dipakai Anjani saat ini. Ini Pak helmnya, ucap security sembari memberikan helm kepada Arga. Balas Arga dengan dingin. Anjani mencubit lengan suaminya. Gemas dengan mode dingin yang kembali diperlihatkan Arga di depan sekuritinya. Au, sakit sayang. Nanti malam saja kalau mau main kasar. Protes Arga. Mode menyebalkan suaminya kembali muncul ketika security itu telah pergi kembali ke tempatnya. Anjani melingkarkan satu tangannya pada pinggang suaminya. Mas, baik tidak Anjani? Apa? Sayang, sahut Arga. Mas Arga ganteng. Arga sontak tertawa setelah mendengarnya. Ia sudah bisa menebak pasti ada udang di balik batu yang disembunyikan oleh istrinya.